kalau dari 3 orang itu tidak tertangkap atau dihilang, ada kemungkinan ada hubungan keluarga dengan petinggi. Tapi nanti suatu saat Linda akan ada, nanti kita akan datang ketemu dengan Linda. Mbak Fema, Mbak belum bisa bahagiain mama gitu. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan yang memang sudah lama aku harapkan untuk ada di sini untuk bercerita dan mungkin kalian juga udah pada nungguin podcast aku dengan mereka. Ada keluarga dari almarhum Vina dan ada Mbak Putri sebagai pengacara dari keluarga ya. Pertama-tama mungkin aku mau mengucapkan turut berduka cita untuk pihak keluarga ya. Dan pastinya aku melihat berat gitu untuk selalu menceritakan ini, kejadian yang sudah ibaratnya 8 tahun lalu tapi harus diceritakan lagi demi mendapatkan keadilan gitu. Mungkin sebelum aku ke Mbak Putri ya, Mbak Marlina dan Bapak mungkin melihat apa yang sudah terjadi selama 8 tahun ini gitu, dan sekarang kasus ini diangkat lagi dan dibuka lagi dan sudah ada DPO, sudah ada juga tertangkap barusan kabarnya. Perasaan dari Mbak Marlina sendiri gimana sih? Tadi barusan ya dengar ada DPO yang sudah ketangkap itu. Cukup senang. Akhirnya keluarga yang tunggu-tunggu itu terkabul. Walaupun itu belum tahu ya kebenarannya dia, maksudnya yang difokuskan benar Egy atau bukan gitu. Nah, tapi mendengar beritanya aja cukup senang. Ya, kalau dari Bapak sendiri gimana Pak? Ya alhamdulillah kalau udah kena sih. Tapi ini kan masih belum yakin ya atau enggaknya. Oke. Masih pipi-pipi lah istilahnya. Tapi mungkin nggak Pak begini, kalau dari keluarga sendiri menduga bahwa masih tidak yakin dengan pelaku yang tertangkap sekarang, apakah karena melihat sekarang ini ada yang terjadi bahwa ada yang merasa bahwa yang 8 tahun lalu itu banyak yang salah tangkap, apa karena itu atau karena ada kecurigaan lain? Karena kemarin sih ya, kan ada tuh DPO kan yang namanya Dani, itu kan sangkut pautin sama anak bupati ya Bu. Anak bupati gitu kan, takutnya ini pun sama gitu. Takutnya salah lagi ya. Iya gitu. Okay. Kan sekarang netizen kan banyak yang menduga-duganya seperti itu, orang lain disangkut pautkan gitu. Oke. Tapi dari Mbak Putri sendiri ini kan, Mbak Putri berarti menjadi pengacara dari pihak almarhum itu dari 8 tahun lalu apa baru sekarang? Baru sekarang. Iya, karena filmnya viral. Terus kita tuh karena kan aku tergabung dalam tim Hotman 911. Jadi karena kita biasa nanganin perkara-perkara pro bono gitu kan, kayak pemerkosaan pastinya. Terus ini kita tuh di-tag terus sama netizen. Terus sehingga Bapak bilang, coba cari tahu tuh keluarga gimana alamatnya di. Nggak lama itu 1 hari kemudian produsernya WA aku. Memang udah kenal gitu. Ternyata mereka tanya, Mbak Putri beneran nggak nih mau bantuin? Siapa ini Vina? Oh iya bener dong, aku bilang gitu. Kebetulan memang aku lagi cari kontak personnya kan. Akhirnya janjian ketemu sih hari ini ngomong, besok mereka datang ke Jakarta yang langsung buat konferensi pers sama Bapak gitu. Memang langsung kita ambil alih. Kita tanya dulu semuanya bagaimana sih saat itu, terus sampai kenapa bisa nggak 8 tahun tidak ada informasi apapun yang didapat, terus sampai akhirnya mereka buat film itu kenapa gitu kan, kita tanya semua. Ya akhirnya kita yang pegang kasus ini ya alhamdulillah, karena sebelumnya ada yang menawari juga teman-teman lokal di sana, tapi dari manajemen produsernya nggak puas gitu, karena ini kasus bukan biasa gitu dianggap mereka butuh yang lebih gitu, butuh lawyer yang memang bisa benar-benar speak up dengan permasalahan ini gitu. Akhirnya keluarga menyetujui untuk ke tim kita, ke tim Bang Hotman gitu. Ya udah akhirnya
karena aku yang ambil ini case sejak awal, ya lebih banyaknya aku yang memahami gitu segala sesuatunya, apa yang diminta oleh Bang Hotman untuk melengkapi data-data ya kita siapin semua gitu Bunda. Tapi agak sulit nggak sih Mbak, karena kan nggak mengikuti sebenarnya dari awal, dari 8 tahun lalu tiba-tiba sekarang memegang kasus yang memang lagi sebesar ini dan belum terpecahkan gitu istilahnya. Kesulitan terbesarnya apa Mbak? Sebenarnya sih ketika kita mempelajari kasus ini menurut aku tidak sulit. Menurut kami yang sudah ini jauh, kalau menurut sih ini mudah sih, tidak sulit ketika memang teman-teman itu mau mencari gitu. Karena kan kalau berdasarkan BAP dari 8 orang tersangka itu kan sudah mengkerucut gitu. Kenapa tidak langsung dicari saat itu gitu loh, kan kalau masih DPO setahun atau 2 tahun mungkin masih oke lah, masih mungkin mereka sudah mencari tapi nggak ketemu. Tapi kan ini terbit DPO yang dipublikasikan baru kemarin kan, kurang lebih 1 minggu 10 hari yang lalu lah baru ditayangkan gitu kan. Dan itu pun dugaannya masih belum jelas fotonya yang mana, terus alamat desanya itu sama semua. Cuman di situ aja yang agak janggal buat kita gitu. Tapi ya kita yakini bahwa ini benar gitu, ini benar loh para pelakunya gitu, karena nggak mungkin dikaburkan mereka atau disamarkan mereka gitu. Berarti kalau Mbak Putih sendiri ngelihat bahwa yang sekarang lagi diberitakan ada salah tangkap dan lain-lain itu menurut dari Mbak Putih sendiri benar apa kira-kira enggak? Ya jadi kalau bilang jujur sih ya Bunda, karena kan kita nanganin perkara ini selaku kuasa hukum itu kan bukan hanya kita membantu si korban aja gitu. Kami juga sangat sering sekali membantu para terduga pelaku gitu kan, para tersangka. Tentunya bagi seorang lawyer itu tentunya memiliki analisa tersendiri. Bagi dia menangani klien nih, misalkan nih kliennya diduga melakukan kejahatan. Kan kita pasti interogasi tuh klien kita sendiri. Kita bakalan tahu apakah klien kita ini berbohong atau tidak gitu kan. Nah, kalau saya di posisi lawyer saat itu, mungkin saya akan lebih mengatakan, ini nih kasus pembunuhan yang bukan lagi sekedar meninggal, tapi ini ada terjadi perencanaan dan penganiayaannya. Itu sangat gampang untuk menelusurinya, apalagi dengan bukti-bukti yang satu geng motor gitu. Sebenarnya sih agak gampang. Jadi kalau misalkan saya di posisi lawyernya saat itu, saya akan mati-matian mengatakan, jika kamu melakukan, ya kamu harus mengakui, gitu. Dan kalau memang dia tetap tidak mengakui, saya tidak melakukan, berarti kan saya ada upaya hukum dong terhadap saat itu, gitu kan. Apa upaya hukum saya? Ya saya akan menyampaikan kepada kepolisian bila perlu saya melakukan laporan, atau saya ketika sampai di pengadilan saya mencabut semua BAP itu, terlepas nanti pengadilan kan yang membuktikan. Nah tapi kalau kita berbicara sekarang yang ibaratnya ini udah pepesan kosong juga, seperti yang dibilang lawyer itu pepesan kosong. Ya ini juga pepesan kosong. Karena sudah jadi berkas, sudah ingkrah putusan, sudah dijalankan juga. Jadi menurut saya agak aneh gitu, kenapa Anda baru berbicara sekarang. Kalau dulu memang mereka bukan pelakunya, demo dong habis-habisan. 8 orang ini bukan sedikit loh. Kalau 1-2 orang mungkin. Tapi 8 orang ini apakah iya sebuah lembaga yang kita percaya untuk melakukan peradilan, pemeriksaan dari bawah, tahapan dari kepolisian, kejaksaan. Jaksa itu kan meneliti berkas apa yang sudah dikirimkan polisi, BAP, berikut alat bukti, berikut hasil visum dan otopsi gitu kan. Kan itu berkaitan. Nah, kenapa membuat saya yakin itu benar adanya pelaku? Kemarin kan kami baru dapat BAP-nya ya Bunda dari salah satu lawyernya Pak Jogi. Dan kami komunikasi baik. Memang Pak Jogi yang membela, dia mengatakan ini klien saya tidak bersalah, ya sah-sah saja, silahkan aja, namanya juga membela klien. Tapi setelah kami meminta salinan BAP, kemudian putusan pengadilan, kemudian di fakta-fakta persidangan, ya di situ mereka ada mengakui gitu loh. Jadi kan majelis hakim juga kan nggak mungkin memutuskan peradilan tersebut tanpa keyakinan hati, gitu kan? Berarti kan apa yang mendasari keyakinan hati? Selain fakta-fakta dalam BAP,
ada juga mungkin mimik tubuh, ekspresi itu kan ketika kita di persidangan itu kan kita tuh pasti merasa takut kalau kita tuh bohong. Itu nggak mungkin majelis hakim bilang kamu ngaku ya, kamu harus ngaku. Kalau nggak mungkin, kan pasti majelis hakim kamu benar melakukan. Kalau kamu tidak melakukan katakan tidak. Itu pasti majelis hakim akan ngomong begitu. Tapi kalau sekarang dibuat cerita bahwa mereka tidak bersalah, mereka salah tangkap, ini sangat-sangat menurut saya sangat parah statement itu. Merusak citra institusi. Berarti lembaga peradilan di negara ini nggak bener dong. Ya, karena ada 3 lembaga, ada jaksa, ada hakim, ada kepolisian. Jaksa, hakim itu ketingkatan. Ya. Berarti kalau polisinya udah nggak bener, jaksanya udah nggak bener, pengadilan udah nggak bener, lah kita mau ngadu kemana lagi? Ini bahaya nih berarti. Jangan-jangan gara-gara hilang HP main comot aja dia udah ngaku loh. Kan bisa aja terjadi. Itu hal kecil. Tapi ini kan pembunuhan. Ya. Ada bukti yang keterkaitan. Paling gampang kemarin Bunda saya pelajari adalah bukti dari BAP. BAP yang sudah dibuat dan setelah dibuat kemudian kita kaitkan dengan hasil otopsi. BAP dan otopsi itu ada jarak. BAP dulu apa otopsi dulu biasanya Bunda? BAP. BAP kan? Ya. Saya tanya juga sama keluarga waktu itu, otopsinya apakah dilakukan begitu dia meninggal langsung dibawa ke rumah sakit otopsi atau dikubur dulu baru otopsi? Ternyata saya tanya 9 hari dulu baru otopsi. Oke, berarti 6 hari setelah kejadian pelaku tertangkap. Berarti sudah ada BAP dong. Ya kan, nggak mungkin ditangkap nggak langsung di BAP. Pasti langsung di BAP. Berarti ada jeda waktu 3 hari. Setelah itu otopsi. Otopsi tidak langsung keluar. Makan waktu. Paling cepat itu kalau saya pernah nanganin 2 bulan lah Bunda sekitar. Nah ketika saya baca Bunda, aduh sakit banget ngeliat hasil otopsi ini ya, sakit banget gitu. Ini bukan kecelakaan ini, gitu. Berkaitan BAP ini kok sinkron ke sini. Si A melakukan pemukulan pipi, saya baca lagi ada luka di pipi di sini. Si ini mukul punggung, ada juga luka memar punggung. Si ini mukul kaki sebelah kanan, ada juga lukanya. Kalau ini disetting, nggak masuk di akal. Itu aja kita nalarnya. Udahlah, jangan berandai-andai kalian itu udah terima aja udah, gitu. Saya yakin kok itu. Tapi kan kalau aku nggak salah ya, otopsi itu kan dilakukan pada saat kecelakaan yang pertama ya Mbak Marlina. Visum itu ya tadi ya. Otopsi baru saat setelah dikuburkan ya. Mungkin kalau ke Mbak Marlina, seperti apa sih waktu pertama kali kejadian itu terjadi di tahun 2016 itu, pihak keluarga waktu itu memang langsung setujukah bahwa ini memang kecelakaan, atau kecurigaan yang pertama kali bahwa ini bukan kecelakaan itu dari siapa Mbak? Jadi waktu kejadian itu kan malam ya. Iya. Malam yang datang ke rumah sakit itu bapak sama kakek gitu kan. Posisi almarhum itu kan udah kayak koma gitu kan. Terus nggak lama. Oh masih ada tapi ya? Ya, cuman nggak lama, nggak selang berapa lama terus meninggal gitu kan. Habis itu di situ tuh memang sudah ada polisi itu tuh. Di situ polisi sudah bilang bahwa itu kecelakaan tunggal. Ya. Sampai akhirnya besok pagi dibawalah mayat ke rumah kan. Nggak besok pagi sih, langsung lah itu langsung diproses, langsung dibawa ke rumah langsung. Nah paginya itu langsung di koran sudah ada berita kecelakaan tunggal. Gitu. Jadi ya sudah diberitakan di koran kecelakaan tunggal, ya keluarga menerima saja. Tapi saat bertemu dengan jenazahnya almarhum gitu, ada nggak kecurigaan bahwa kok begini ya, atau kecurigaannya saat dimandikan ya. Saat dimandikan itu luka-lukanya itu aneh menurut saya. Bukan menurut saya, menurut nenek ya. Itu karena yang memandikan itu waktu itu nenek, bukan saya. Jadi nenek sendiri menaruh kecurigaan gitu. Kok Neng kecelakaan kok ininya kayak remuk semua gitu. Kaki-kakinya remuk. Tangan kayak lama itu kayak nggak ada tulang gitu. Tangan apa kaki apa ya? Kaki yang remuk. Dari sini ke sini sobek. Tulang apa namanya? Kakinya remuk. Kakinya.
tulang keringnya patah. Kecelakaannya yang sampai segimana sih, sampai remuk semua kayak gitu kan cukup aneh menurut saya ya. Cuman karena sudah diberitakan di koran-koran kecelakaan tunggal ya sudah kami menerima gitu kan, pasrah waktu itu sudah. Lalu hari keberapa tiba-tiba dari pihak keluarga merasa bahwa ada kejanggalan lalu merubah laporannya di kepolisian? 3 hari. Jadi 3 hari itu saya penasaran, Pak, HP-nya Nok mana? Kan kalau saya manggilnya Nok ya. Pak, HP Nok mana? Masih ada di Polsek katanya, kalau mau ambil ke sana. Jadi saya, bapak sama kakek ke Polsek itu, ambil HP almarhumah. Ternyata HP almarhumah itu nggak remuk, nggak dalam kondisi pecah, nggak gompel gitu, kayak nyoplok itu nggak ada. Terus saya kok aneh, logikanya saya kecelakaan yang begitu hebat, tapi HP kenapa nggak kenapa-kenapa, kan aneh gitu ya. Terus saya bilang, kalau motor di mana motor? Itu motor di situ, ditutupin kayak sama seng gitu kan. Saya buka itu motor, itu nggak ada lecet, nggak ada pecah, nggak ada apa, motor pun sama. Di situ saya mulai curiga. Cuman kami keluarga kan nggak ngerti, terus memang keluarga tidak mampu juga ya. Jadi cuman di dalam keluarga itu cuman, kok kenapa ya bisa begini, kok kenapa ya, cuman tanya-tanya aja gitu kan. Sampai akhirnya malam jam 1 itu saya ditelepon sama abangnya yang kemasukan itu. Neng, katanya, adik kamu tuh namanya siapa? Yang meninggal itu loh, Vina ya? Iya. Oh, ternyata benar, adik kamu sama ponakan saya tuh temenan, kata dia. Ya, adik kamu masuk, nggak mau pergi sebelum menceritakan sesuatu. Katanya dia ingin menyampaikan sesuatu. Saya sama bapak datang tuh jam 1 malam. Itu awalnya cerita dulu, cuman bapak inisiatif, direkam Neng, direkam katanya gitu. Akhirnya saya rekam kan. Saya rekam, kasihkan bukti semua bukti, bukan bukti sih, lebih ke arah petunjuk lah. Saya kasihkan ke bapaknya almarhum laki-laki. Jadi setelah Mbak ketemu dengan kawannya almarhum malam itu, Mbak besoknya ke rumah papahnya? Enggak, melalui WA, melalui chat. Ngirim bukan video WA, BBM ya? BBM. Ngirim rekaman itu? Iya, betul. Apa yang bapaknya saat itu katakan ke Mbak? Ya sudah, nanti saya telusurin gitu. Oke, jadi memang kepolisian juga mulai melakukan BAP ulang itu karena adanya saksi dari, bukan saksi lah itu berarti petunjuk ya, kan dari Polsek ditarik ke Polres. Karena itu. Oke, lalu sampai sekarang ini kan sebenarnya sangat sosok Linda ya, maaf kalau boleh disebut namanya, itu sudah pernah ditemuin atau memang orangnya nggak tahu kemana? Linda itu ada, cuma nanti saatnya aja kita ketemu. Dia nggak kenapa-napa, ada kok dia. Ya mungkin dia merasa, dia kan dengan kondisi pasti viral tertekan ya. Viral ini kan asumsi netizen itu kan luar biasa. Linda terlibat ya mudah-mudahan itu tidak benar gitu. Tapi nanti suatu saat Linda akan ada. Nanti kita akan datang ketemu dengan Linda. Tapi dari pihak keluarga sendiri udah bertemu dengan Linda setelah kejadian ini? Waktu itu ya masih suka ketemu ya, karena memang kalau jadi almarhumah itu sedikitnya belum menerima bahwa dia sudah tidak ada. Jadi kalau dia kangen sama keluarga, dia masuk lagi. Sampai terakhir mama pulang di 40 hari, itu semua nggak ada yang tahu mama mau pulang tuh. Termasuk saya yang tahu. Tapi mama baru nyampe di rumah, itu almarhumah masuk lagi. Saya ditelepon lagi tuh sama abangnya. Neng, mama kamu datang ya? Loh, kok tahu, A? Ya nih adik kamu mau ketemu, katanya kangen sama mama. Itu mama belum lepas sepatu, belum apa, baru nyampe percis di rumah. Saya ke sana sama mama itu habis asar kalau nggak salah. Ya sama itu kayak gitu, dipeluk mama. Terus dia bilang sama Mbak Fema, Nok belum bisa bahagiain mama gitu. Mama udah kerja jauh buat Nok sekolah supaya pintar, supaya sukses gitu kan. Tapi kenyataannya sudah tidak ada. Kayak gitu sih, Mbak. Oke.
mungkin ke Mbak Putri ya. Kan kasus ini sebenarnya sudah 8 tahun ya gitu, dan fakta persidangan yang pertama memang membuktikan bahwa tersangka sebenarnya hanya ada 8. Iya. Katanya yang 11. Iya, 11 tapi baru 8 yang tertangkap. 8 yang tertangkap. Artinya kan 3 dari tahun 2016 sudah menjadi DPO. Sedangkan dengan sekarang viral tiba-tiba ini kan udah ketangkap dengan cepat nih menurut aku gitu. Menurut Mbak ada kejanggalan atau ada hal-hal yang mungkin menyangkut orang lain yang mungkin berpengaruh dan lain-lain seperti yang diberitakan ini tuh mungkin gak sih? Jadi kalau saya melihat komunitas geng motor itu yang tersebar di media sosial dan memang ada foto almarhum dengan teman-temannya gitu kan ya. Ya bisa saja ada kemungkinan anak-anak tersebut adalah mungkin keluarganya yang memiliki jabatan mungkin. Ya karena memang ada kecurigaan kita kenapa kok hanya 3 orang ini aja yang nggak ada. Ini awalnya kita taunya 3, bukan 4 awalnya. Kenapa gitu. Tapi di dalam BAP itu tertuang. Si A ini ngapain, si B ini ngapain, yang siapa, bergantian, yang satu lagi ditarik sama yang lain karena kepengen juga. Jadi di dalam BAP itu saya rasa apakah tega sih si anggota Polri ini menangkap sembarangan orang, suruh mengakui perbuatan yang belum tentu kebenarannya. Kan ini si bapak ini kan hilang anak nih, itu kan juga anak orang. Apakah dia setega itu gitu loh, maksudnya secara penalaran saya manusia normal yang berpendidikan, apakah iya saya tega menuduh orang hanya berdasarkan katanya gitu. Dalam BAP itu rasanya nggak, apakah iya kayak kamu ngaku ya, kamu mukulin kakinya, kamu ngaku ya mukulin kepalanya, terus kamu juga kan kayaknya apa iya sih 2016 loh itu, bukan tahun-tahun yang udah zamannya media sosial juga, hanya belum ada Instagram belum udah ada tapi belum terlalu, itu kan udah zamannya media. Dan polisi juga saat itu udah pasti nggak memperbolehkan yang namanya hal-hal menekan. Terus sampai si Saka bilang diminumkan air, dia anak di bawah umur disetrum. Apa iya sih anak di bawah umur loh. Mungkin kalau yang dewasa dihajar ya wajar-wajar ya supaya mereka ngaku. Tapi ya lawyernya kenapa diem aja kalau kliennya dipukulin? Ya laporin dong. Jangan speak up-nya sekarang, udah nggak ada guna. Gitu. Udah botol kosong, bukan pepesan kosong lagi, botol kosong. Gitu. Tapi maksudnya aku kan salah satu dari ayah korban kan memang juga anggota gitu. Sebenarnya pasti akan mudah untuk mencari itu dia. Siapa pelakunya gitu sebenarnya. Tapi sekarang akhirnya setelah 8 tahun baru ketangkep tuh gimana Mbak? Yang baru satu ini. Sebenarnya gini, itu tadi yang aku bilang Bunda. Kita kan tidak pernah tahu kejadian lampaunya seperti apa yang sebenarnya. Cuman kalau berdasarkan BAP kan sudah ada tertuang nama, alamat, dugaannya si A. Nah ini yang kita mencurigai. Kenapa sih kalau udah ada nama, ada alamat, kalian nggak bisa mencari. Lah kok setelah 8 tahun viral baru ketangkep. Nah ini juga hati-hati ini, jangan sampai salah tangkep orang. Karena yang tersebar di media sosial itu Peggy 1, Peggy 2, Peggy 3 tuh banyak banget. Iya. Kayak semalam, saya habis ini juga isi acara yang semalam. Itu sampai anak bupati datang. Begitu saya ngobrol, umurnya berapa? Ya umurnya 12 tahun. Kalau kita flashback ke belakang, 12 tahun. Sekarang dia 20 tahun. Berarti kan 12 tahun. Apa iya anak kecil 12 tahun begitu? Kan apalagi bapaknya punya jabatan. Udah pasti nggak boleh bapaknya keluar malam lah jam segitu. Ya ini yang saya bilang, netizen juga jangan suka, kita tuh berterima kasih. Netizen tuh kan detektif yang paling luar biasa. Kalau FBI mereka. Ada keterkaitan tuh benar, tapi jangan kita sampai menjudge orang ini tuh anak pejabat tuh anak polisi. Gak boleh, karena kita menduga-duga, karena itu kan merupakan satu firasat, petunjuk.
Tapi jangan, itu kan kasihan orang kena bully akhirnya gara-gara anaknya diduga anaknya bupati. Begitu ketemu ibunya, Mbak, anak saya nggak boro-boro naik motor, katanya punya motor juga nggak saya beliin katanya. Gitu. Jadi kemungkinan kalau dari 3 orang itu tidak tertangkap atau dihilang, ada kemungkinan ada hubungan keluarga dengan petinggi. Kemungkinan bisa saja. Gitu. Tapi kita nggak bisa menyimpulkan gitu kan. Suka dibawa-bawa, kalau suka nongkrong apa gitu kan, namanya anak muda nih, selalu ditunjukin bahwa pacarnya yang ini lebih cantik kan pacar gue nih, kayak gitu kan anak muda tuh. Jadi selalu dibawa-bawa sama almarhum. Kalau untuk almarhumah sendiri sih nggak ada geng-geng gitu, bahkan pernah punya jaket, itu jaketnya cowoknya. Tapi dari 8 pelaku yang kemarin ditangkap, katanya mereka bahkan tidak punya motor, tidak ikut geng motor, itu benar nggak sih? Nah itu tadi Bunda, ya nggak punya motor kan bisa dibonceng. Kan ikut geng motor bukan berarti dia harus punya motor. Namanya komunitas, pertemanan. Bisa kan geng motor tuh satu sekolah, satu tongkrongan. Ya kan bisa aja, belum tentu mereka punya motor memang. Tapi kan ya itu tadi, kita nggak bisa menyimpulkan itu mereka atau bukan. Tapi kalau berdasarkan foto-foto yang tersebar dan disinkronkan dengan wajah-wajah para si pelaku yang sudah dulu babak belur, ya sih ini wajahnya, ini wajahnya, yang ini diduga Peggy, ini juga Dani, ini itu. Ya itulah saya bilang, detektifnya malah pinteran mereka daripada, masa polisi kalah sama mereka gitu. Ya itu tadi, kita nggak bisa ngomong dulu Bunda, karena ya kami juga kan belum bertemu langsung sama kepolisian Polda Jabar. Kami udah coba jalin komunikasi, tapi mungkin mereka belum membuka ruang gitu, karena mungkin lagi concern untuk ini ya, supaya jangan terjadi isu-isu lagi. Jadi mereka saat ini kalau saya lihat lebih membuktikan, menunjukkan nih kami kerja loh. Tapi jangan sampai salah tangkep Pak. Tapi kan Mbak Putri bilang bahwa bukan hanya 3, tapi ternyata ada 4 orang. Itu berdasarkan fakta dari mana? Nah jadi kemarin waktu saya komunikasi dengan lawyernya tersangka yang 5 orang, itu beliau sempat cerita, ini Mbak, cerita lah dari panjang banget deh ceritanya. Jadi sebenarnya Mbak, di dalam BAP itu ada nama itu 4 orang gitu. Oh iya Pak, siapa namanya? Saya baca memang ada Peggy alias Peron, Andi, Dani, Andika. Kalau salah yang hilang Andika yang hilang. Nah ini kita nggak tahu nih Andika ini apakah Andi atau emang ada Andika. Tapi kalau kita baca di BAP emang ada nama Andika. Apakah kalau tipe kayaknya nggak mungkin lah ya, kalau tipe terlalu banyak. Kalau tipe kan paling dari A jadi E gitu kan ya, tipe, atau lompat 1 huruf. Ini 2 huruf. Nah ini kan, jadi ini kita sebenarnya Andika ini siapa? Nah terus 3 tersangka ini sebenarnya ada nggak sih? Terus dari mana polisi bisa mengatakan ini 3 DPO? Berarti kan ada keterangan dari para si pelaku gitu kan? Gitu. Jadi ya sudah gitu, kita nggak boleh berasumsi apapun, udah ikutin aja dulu lah. Ikutin dulu prosesnya. Terus kita jangan sampai membuat cerita satu belum selesai, kita udah buka cerita baru lagi, buka kisah baru lagi. Ini orang lagi kisahnya belum selesai loh. Ini yang sebelah sini udah buka kisah baru lagi nih. Saya juga tahu gitu Kak, membela. Cuman kenapa telat, udah nggak ada guna. Gitu, nggak ada guna. Oke, tapi mungkin Mbak Marlina aku mau tanya, berarti terakhir almarhum itu masuk ke dalam memberi petunjuk kepada temannya itu 40 harinya ya terakhir ya? Oh kalau memberi petunjuk itu 3 hari. Oh 3 hari ya? Sampai terakhir tuh kapan? Itu kalau 40 hari karena mama pulang dia ngerasa kangen. Oh udah sih, habis itu saya bilang karena saya kan memang pegang tangan Linda itu kayak udah dingin gitu kan, karena udah cukup lama juga kan. Saya bilang, Deh udah kamu yang tenang-tenang, kamu yang ikhlas, kamu yang harus bisa menerima kalau memang kamu sekarang sudah di alam yang beda, sudah berbeda alam dengan mama, dengan Mbak Neng gitu. Ya itu sih yang terakhir masuk, terus sampai sekarang alhamdulillah.
sedikitnya nggak pernah mengganggu temannya lagi. Tapi almarhum sendiri tuh suka cerita nggak sih Mbak ke Mbak Marina bahwa misalnya lagi ada temannya yang nggak suka atau lagi misalnya dia orangnya lebih tertutup ya. Kalau untuk masalah kayak gitu dia nggak pernah cerita sama saya. Bahkan dia sempat itu bertengkar sama temennya, ditonjok pun dia nggak pernah bilang. Jadi dia paling ceritanya cerita nangis itu sama ponakan. Sama ponakan, kebetulan kan ponakannya juga masih kecil. Kalau sama dia lebih kecil ponakannya. Nah, namanya ponakan kan kadang suka bilang lagi tuh, Mbak, itu tuh Mbak Pina lagi nangis di dalam kesakitan. Kenapa? Perutnya nggak tahu sakit, katanya habis ditonjok. Baru itu saya ke kamar itu. Kalau saya bilang, dia baru bilang, kenapa kamu nggak pernah bilang? Nggak mau bikin pikiran, katanya gitu. Jadi anaknya kalau ada masalah lebih tertutup. Karena dibilang miskin, dianggap bilang miskin gitu, anak pembantu. Lebih tertutup untuk masalah yang sekiranya dia mikir nanti bikin sedih keluarga atau bikin pikiran keluarga. Ya lebih tertutup itu Mbak. Kalau sama orang tuanya Pak, almarhum Vina seperti apa tuh? Ya paling minta uang paling. Bermain Pak, minta uang. Itu aja. Kan jarangnya sama saya sih. Karena saya kebanyakan ke laut. Saya orang nelayan. Dia lebih itunya ke saya sih. Nenek ya sama kakaknya sama neneknya. Lebih manjanya, lebih itunya ke saya. Kalau misalkan saya habis pulang kerja aja, Mbak gajian ya Mbak, iya. Ayo dong Mbak beli baju, Mbak mau beli baju nih. Gitu. Kan memang anaknya suka minta beli suka baju, suka sendal gitu, suka ngoleksi kayak gitu. Kalau momen terakhir sama Vina yang paling diingat apa Mbak? Jadi sebelum kejadian tuh memang dia sempat permisi sambil minta uang gitu kan. Mbak, ayo pasti ada maunya, saya bilang gitu kan. Malam minggu Mbak minta uang sih. Saya kasih tuh 20.000. Di Mbak jangan 20.000 sih Mbak. Berapa terusnya? Ini kan malam minggu katanya. Ayo dong 50.000 terus nanti udah nggak minta lagi, dia bilang gitu. Saya pikir ya udahlah, saya juga kan baru dapat gajian juga gitu kan. Saya kasih itu dia. Udah tapi jangan malam-malam ya Mbak. Iya saya bilang. Kata dia iya gitu. Terus dia pergi tuh main. Gitu ya, nggak pulang lagi ya? Iya terus malamnya kejadian itu. Ada firasat nggak sih dari Bapak atau dari Mbak Marlina? Firasat nggak enak gitu? Nggak ada sih Mbak. Nggak ada. Nggak ada ya Pak ya? Mungkin yang mau aku tanya ini, kalau kan setelah 8 tahun ya, tiba-tiba diangkat menjadi sebuah film gitu. Keluarga pada saat pertama kali ditawarkan untuk kisah Vina ini dibuat film, langsung menyetujui atau waktu itu gimana? Awalnya enggak ya Mbak ya, karena saya pikir waktu itu kan saya ini loh kejadian yang ditakutkan membuka luka lagi gitu. Ya. Cuman ada harapan keluarga yang belum tersampaikan. Harapan keluarga itu yang bebas itu kan belum. Otak pelakunya. Belum merasakan, maksudnya belum diadili dengan perbuatannya dia gitu kan. Jadi saya sama keluarga memberanikan diri untuk membuat sebuah film dengan maksudnya siapa tahu dengan dibuatnya film itu tergugah hati para pelaku ya. Kembali dibuka gitu, pelaku-pelaku segera tertangkap gitu. Dan alhamdulillah keinginan kami keluarga sangat tercapai gitu. Kasusnya dibuka kembali, respon dari netizen juga sangat bagus, banyak yang mendukung, banyak yang mensupport, banyak yang mendoakan juga. Jadi sangat terima kasih saya sama semuanya. Tapi Mbak Putri, ini kalau sebagai kuasa hukum gitu ya, pernah nggak sih melihat dari BAP dan lain-lain mengetahui bahwa sebenarnya otak pelaku utamanya tuh yang memang sudah di dalam atau memang yang DPO ini? Kalau berdasarkan BAP, ya semuanya mengakui si orang yang belum tertangkap, si Peggy. Bahkan si di dalam BAP itu Peggy itu malah tidak yang malah yang lain. Kalau salah 2 atau 3 yang nggak ikutan. Ya, kalau yang lain tuh menggilir. Siapa aja tuh Mbak? Iya pelaku-pelaku yang sudah yang udah di dalam itu, ini. Iya, yang sudah tertangkap itu, dan yang 2 orang itu juga melakukan. Gitu. Kalau si Peggy enggak ya, di dalam BAP itu dia tidak melakukan. Saya baca itu tidak
dia hanya memegangi Pina, terus dia yang jemput Pina kalau dalam BAP ya. Dia jemput Pina gitu. Yang maksudnya tuh yang berkaitan dengan Pina lah gitu. Nggak ada. Justru si yang diduga otak pelaku ini malah nggak dia. Tapi di kesaksiannya petunjuk dari Linda bahwa pelaku utamanya adalah si Egy ini dan beliau almarhum ya Mbak ya? Kalau yang itu tidak dijelaskan detailnya di situ, cuman dia memang bilang dia ada. Oh jadi nggak detail ya, memang hanya lewat petunjuk ya. Mbak, harapan sebagai kuasa hukum gitu, kasus ini akan nanti seperti apa? Ya tentunya harapan kami kasus ini harus segera terselesaikan agar rasa kepercayaan masyarakat Indonesia ini kepada institusi itu pulih, meskipun memang ini agak sulit akhirnya nanti mempercayai institusi karena dianggap lalai, dianggap pembiaran, padahal kita juga nggak tahu kendalanya apa gitu. Tapi kami yakin dengan apa yang sudah dilakukan selama ini hingga bisa menangkap 8 orang. Kami yakin tidak mungkin lembaga itu sembarangan main menuduh orang atau menangkap orang. Karena bukan tahapannya bukan hanya satu, bukan dari polisi langsung dipenjara. Tapi kan ada beberapa tahapan proses dari bawah, menengah sampai atas. Itu kan ada. Ya harapan kami ya segera terselesaikan dan jangan sampai ada Pina-Pina lagi yang lainnya atau Eki-Eki lagi yang lainnya. Dan kita juga tidak pernah tahu apakah kisah ini hanya ada di Vina atau banyak yang nggak atau terungkap. Banyak yang tidak terungkap. Karena ini pertaruhan untuk Polri kali ini. Ini tamparan yang luar biasa untuk Polri yang terungkap menjadi berita yang luar biasa. Itu saya tidak pernah mau menyudutkan teman-teman kepolisian karena apa? Meskipun ini 8 tahun tidak terungkap, tapi masih ada upaya dari mereka yang sudah menangkap para pelaku. Berarti itu kan harus kita apresiasi juga. Hanya saja kami menganggap kepolisian mungkin tidak fokus, ya kan? Tidak serius dalam mengungkap ini lagi. Karena mungkin ya, ini dugaan kami menganggap mungkin pelaku sudah ada yang tertangkap. Bisa saja terjadi begitu. Tapi kami yakinlah Polri mampu kok. Yang teroris yang disembunyi kita nggak pernah tahu aja tertangkap. Apalagi ini nggak akan sulit kalau bisa mengkerucut ya dari informasi-informasi netizen sampai Facebook segala macam. Itu udah cocokologi semua. Pokoknya udah kita juga yang laporan ke kita, Mbak ini orang nggak kita ladenin aja, udah pusing ngeliatnya. Ya. Tapi sebagai kuasa hukum punya dong pasti Mbak sebenarnya kecurigaan bahwa 3 orang ini siapa, atau mungkin ada sesuatu yang mungkin ini kayaknya ini pasti ada dong. Kalau itu pasti, cuma kan kita lihat background anak-anak ini juga gitu. Kalau motor gede berarti kan nggak mungkin dia orang biasa. Moge itu kan kayak modelnya Yamaha itu kalau nggak salah ya, Ninja gitu kan harganya cukup mahal lah ya. Tapi kalau misalkan dia anak yang dari kalangan yang bawah, ya mungkin nggak, itu bukan hal yang utama untuk dibeli gitu, untuk ini ya konsumsi lah, maksudnya itu kebutuhan yang. Tapi kalau misalkan dia memang orang yang mungkin cukup atau menengah, saya rasa mungkin dia juga mampu untuk beli itu motor gitu. Karena yang digaung-gaung kan ini yang punya motor gede itu terus. Ya itu kalau analisa, tapi ya kita juga nggak tahu juga, bisa juga orang nggak punya gitu, bisa aja. Ya karena buktinya di dalam juga campur-campur kan, campur-campur, profesinya juga macam-macam gitu. Iya, campur-campur gitu. Ya intinya kalau mau berusaha pasti bisa. Dia tinggal periksa aja 8 orang itu lagi. Untuk mencari ketiga orang. Iya. Kalau dari pihak keluarga sendiri gimana Mbak? Waktu saat sidang 2016 sempat ketemu nggak sih sama pelaku-pelaku ini? Keluarga mengikuti semua proses sidang yang tertutup itu. Iya. Apa firasat dari keluarga sendiri itu bagaimana dengan pelaku-pelaku ini? Nggak ada firasat sih. Udah kalau keluarga mah pasrah aja gitu. Pelong aja lah, udah tertangkap, alhamdulillah. Ya sudah, alhamdulillah aja gitu. Tidak ada maksudnya permintaan maaf dari
pelaku atau keluarganya semua nggak ada. Nggak ada. Oke, dan akhirnya tertangkaplah 8 orang. Tapi tahu saat itu memang ada 3 orang yang DPO tuh dari tahun 2016 itu ada ya? Oke. Mbak Marlina dan Bapak, harapan dari kasus ini kira-kira apa? Harapannya saya sih biar cepat-cepat selesai lah. Itu aja. Ya. Harapannya cepat ketangkap, cepat diadili seperti yang lainnya juga gitu. Karena sudah menghilangkan 2 orang nyawa 2 orang itu kan. Jadi harapannya cukup cepat tertangkap, cepat diadili, cepat diadili. Ada kepastian hukum lah intinya, supaya nggak menggantung ya, bebannya selesai. Betul. Ini kan pihak keluarga ini sebenarnya sih masih bertanya-tanya, sebenarnya 3 DPO ini ada nggak sih, itu aja sih ya. 3 DPO ini sebenarnya ada nggak gitu? Karena 8 tahun loh. Kalau sekarang muncul langsung dapet gitu kan? Tapi kan tulisannya masih diduga ya, belum bilang bahwa pasti tersangka, bener nggak? Pelaku, salah satu pelaku yang diduga. Tapi saya ini bocorin sedikit ya. Ya. Tadi saya sudah dihubungin sama kuasa hukumnya yang tertangkap itu. Dia udah WA saya, telepon tadi. Saya juga kaget, kenapa ini? Dia kirimin foto ibunya. Mbak, nggak kasihan lihat ibunya. Saya bingung. Maksudnya ibu siapa? Ini ibunya Egy. Oh, ini kuasa hukumnya Egy. Mbak, apakah mbaknya yakin? Loh, saya bilang. Saya tuh nggak tahu mas, kan kita belum ketemu sama polisi, penyidik. Kalau ditanya yakin atau tidak, ya kita kembalikan kepada kepolisian dong. Kan yang periksa mereka, bukan kami. Gitu, ya mbak kami minta dibantu, gini nggak bersalah. Ya saya bilang, ya silakan aja, nanti kami juga nggak akan mungkin memerintahkan polisi, pokoknya saya nggak mau tuh tangkap aja namanya Egy. Egy kan banyak namanya Egy. Kan nggak mungkin juga kami memerintahkan seperti itu, atau pokoknya nggak mau tahu harus namanya Egy tertangkap. Mau berapa ribu Egy yang ada di Indonesia ini. Iya. Gitu. Jadi kami sampaikan ya udah biarkan proses hukum berjalan dulu, ditanya dulu sama kepolisian benar bukan Egy yang dimaksud ini. Kalau yang tadi dimaksud Egy itu ya saya rasa kayaknya bukan anak pejabat sih itu mah. Akhirnya kan mematahkan lagi bahwa yang 3 orang ini adalah seseorang gitu. Gimana tuh Mbak? Kan yang sudah beredar bahwa ini ketangkep 3 orang karena terlalu kuat, karena terlalu tidak bisa inilah gitu. Terus sekarang tiba-tiba yang ditangkap misalnya hanya orang biasa lagi gitu. Jadi mungkin yang ini orang biasa, tapi kan 2 lagi kita belum tahu nih. Karena ada beberapa asumsi, ya ini asumsi ya netizen itu tadi, detektifnya Indonesia ini ya netizen. Mengaitkan si A ini anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini. Ya kalau dari yang dikirim-kirimkan mereka tuh ada kemungkinan gitu ya, dengan dari status Facebook. Cuma jangan sampai salah-salah juga, kasihan kalau enggak kan. Jangan sampai salah juga, namanya kan Facebook juga bisa kamuflase. Ya kan bisa dibuat-buat juga. Ya tapi ya udahlah, mau yang harusnya kepolisian tuh nih ada informasi ini, lu cari nih ya, yang fotonya ini cari tahu nih. Cari sekolahnya di mana, wajahnya ini, cari tahu lah, nggak mungkin lah nggak dapat, ya kan? Kecuali 3 ini cuma nama bohong-bohongan, jangan nggak aja ada nama tersangka lain gitu kan? Itu kan nggak mungkin juga ya kan? Aku yakin pihak kepolisian kali ini akan berhati-hati banget sih dalam kasus ini ya. Pasti. Harapan Mbak Putri dan nanti mungkin keluarga, hukuman untuk ketiga orang ini apa? Kalau sudah tertangkap ya nanti, tentunya. Yang pantas tuh apa sih? Harapan kami hukuman yang setimpal. Kalau memang di otak pelaku pembunuhan, ya berarti harus mati juga. Hukuman mati itu yang paling tepat. Karena menunggu sampai 8 tahun untuk mengungkapkan siapa pelakunya, itu membuat hati keluarga, bahkan sekarang hati netizen se-Indonesia, warga masyarakat Indonesia hancur. Gitu kan? Belum apa-apa aja banyak lagi yang lapor nih. Makanya harapan kami ya itu tadi. Hukum yang setimpal seberat-beratnya demi keadilan Indonesia, supaya jangan lagi akan ada pelaku-pelaku yang sama, yang berencana bahkan di hal yang sama. Jangan beranggapan mereka tuh gampang nanti gue sembunyi ganti nama,
Ya kalau dulu ganti KTP masih bisa, 2016 masih bisa tuh sembarangan ganti KTP. Sekarang udah nggak bisa lagi. Nggak gampang. Nggak gampang. Iya. Nggak bisa sih. Kalau dari Mbak Marlina dan Bapak kira-kira? Sama sih. Sama. Ya. Karena kalau kata orang mah nyawa bayar nyawa lah. Ya, seadil-adilnya lah. Kalau benar dia pelakunya ya, pelaku otak. Karena kan tidak mungkin ada yang lain ikutan kalau nggak ada yang suruh. Betul, ada satu lah ya. Nah, itu kan. Ya udah pantas lah itu. Kalau dia, ya nanti majelis hakim lah yang mempertimbangkan. Yang penting keluarga dapat keadilan, almarhum kedua orang tua Vina dan Eki tenang. Ya, kita selalu mendoakan mereka agar diampuni dosanya, ya diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Keluarga juga lega, legowo, nerima semua cobaan ini. Gitu. Ya. Oke Mbak Putri, Mbak Marlina dan Bapak terima kasih ya udah mau datang ke podcast dan kita doakan yang terbaik dan mudah-mudahan kasus ini segera terungkap, segera mendapatkan titik terang dan pelaku yang sebenarnya benar-benarnya cepat tertangkap. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.